Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bi syari'ati taba wa labbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anakku sekalian yang kami cintai, kami sayangi, puji syukur sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutinitas Ramadan dengan puasanya, dengan sholat tarawihnya, sholat witirnya, dan kebaikan-kebaikan lain. Semoga semua aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam hormat semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur termasuk salah satu al-akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Sekarang apa itu jujur? Mengapa kita harus melakukan kejujuran? Dan apa manfaat atau hikmah yang dilakukan dari jujur? Jujur berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata as-sidqu yang bermakna benar dan dapat dipercaya. Berarti kejujuran itu menekankan kepada kesesuaian dan kebenaran antara ucapan dan perbuatan. Bila tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan dengan kebenaran yang nyata, itu bukan dikatakan jujur namanya. Jadi apa yang diucap itu yang sebenarnya. Apa yang dia perbuat itu yang sesungguhnya. Mengapa kita harus jujur? Sebagai manusia, ya, insan sosial, manusia makhluk sosial itu membutuhkan keharmonisan, membutuhkan kondisi yang baik, membutuhkan kondisi yang seimbang. Siapapun akan menginginkan hal itu. Tidak ada yang ingin dicurangi, tidak ada yang ingin dizolimi, tidak ada yang ingin diperlakukan tidak baik. Ya. Oleh karenanya berarti untuk tercipta itu semua, keharmonisan, kebaikan, keseimbangan, harus adanya kejujuran. Orang yang jahat saja anak-anak tidak mau dibohongi. Orang yang pembohong saja tidak mau dibohongi. Apalagi orang-orang yang baik. Jadi itulah mengapa kita butuh kejujuran. Sekarang apa manfaat dari jujur? Jujur itu perintah Allah langsung dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya. Jadi wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang benar. Dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi pernah bersabda, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kejujuran akan menuntun pada kebaikan. Kebaikan akan menuntun kepada surganya Allah. Siapapun yang jujur dengan sendirinya pada akhirnya akan mendapatkan, akan menuntun kepada kebaikan dan kepada surganya Allah Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan anak-anak, jujur itu adalah mahal. Kenapa mahal? Karena hadiahnya adalah kepercayaan. Orang kalau mau dipercaya harus jujur dulu. Ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain untuk tidak percaya kepada kita, karena mungkin kita tidak bisa dipercaya. Orang yang sudah pandai berbohong, sampai mati pun dia bisa bohong. Susah untuk dipercaya. Manfaat pertama, kejujuran adalah kita mendapatkan kepercayaan. Manfaat kedua, kita akan disayang oleh Allah Ta'ala, akan disayang oleh sesama makhluk. Manfaat yang ketiga dari kejujuran adalah akan mendapatkan hati yang tenang. Karena tidak merasa membohongi, karena tidak bisa merasa menghina. Sesuai dengan hadis tadi anak-anak sekalian, ada satu kisah di zaman tabi'ut tabi'in mungkin.
Mubarak bin Wadih, yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab At-Tibr. Ya, dalam kitab At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk. Mubarak bin Wadih, beliau adalah seorang budak hitam dari India asalnya. Datang ke Persia, ke satu tempat, menemui seorang syekh namanya Nuh bin Maryam. Itu seorang yang alim, seorang qadhi, seorang yang kaya raya. Kemudian berpengaruh di tempat itu. Nah, dibelilah Mubarak bin Wadih tadi untuk menjadi budak dan diamanati untuk menjaga satu lahan yang berupa pepohonan yang banyak, satu lahan yang banyak tadi. Maka aku percayakan untuk menjaga dan merawat tempat ini, kata Syekh Nuh bin Maryam tadi. Maka dijaga. 1 bulan kemudian Syekh Nuh bin Maryam datang ke situ. Kemudian memerintahkan Mubarak bin Wadih tadi untuk mengambil beberapa buah dari anggur atau beberapa buah dari kurma tadi. Ada yang bilang delima. Kemudian diambil, dicicipi, ternyata asam. Kau ambil lagi yang lain, diambil lagi segenggam, asam lagi, sampai 3 kali nggak ada yang manis. Maka Syekh Nuh bin Maryam tadi mengatakan, sudah sebulan kamu tinggal sini, tidak bisa membedakan mana yang buah yang manis, mana buah yang tidak manis. Tuan, bukannya aku tidak mau, dan aku memang tidak tahu. Aku diperintah suruh menjaga, bukan untuk makan. Kalau kayak kita beda, dikasih kepercayaan, nggak disuruh makan aja dimakan. Habis semua itu yang ada di kubang tadi. Kalau aku makan, karena kau perintahkan hanya untuk menjaga, berarti aku mengkhianatimu, Tuan. Berarti aku mengkhianatimu. Akhirnya kagumlah Syekh Nuh bin Maryam dengan amanah dan kejujuran dari Mubarak bin Wadih tadi. Akhirnya dia berkonsultasi, bercerita tentang anaknya yang cantik tadi. Sudah dilamar oleh pejabat-pejabat, orang-orang kaya, tapi belum dinikahkan. Kemudian dia bertanya, apa solusi yang kau berikan, hai budak? Dia jawab, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang kafir jahiliyah dulu, dalam hal memilih pasangan adalah yang dilihat adalah keturunan, nasabnya. Orang terhormat apa tidak. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih memilih kepada kecantikan. Kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW lebih memilih tentang kepatuhan, ketakwaan, dan keimanannya kepada Allah Ta'ala, yaitu agamanya. Tapi orang-orang kita sekarang, Tuan, lebih memilih harta bendanya, kaya rayanya. Semua terserah Tuan. Tuan mau milih yang mana? Mau ngikutin orang kafir jahiliyah, mau ngikuti orang Yahudi Nasrani, atau mengikuti orang-orang keinginan sekarang, atau para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Maka Syekh Nuh bin Maryam, aku memilih orang yang paling baik agamanya dan jujur dan serta amanah. Oleh karena itu aku pilih engkau jadi mantuku. Apa tidak salah, Tuan? Aku seorang budak yang kau beli dengan hartamu sendiri. Apakah pantas aku menjadi menantu Tuan? Padahal aku sendiri posisinya adalah diberikan oleh Tuan tadi. Akhirnya sang Syekh Nuh bin Maryam menanyakan kepada istrinya ingin menikahkan tadi. Kemudian ditanyakan kepada putrinya, dan putrinya ternyata menerima apa yang diinginkan oleh ayahnya. Kenapa tidak memilih yang kaya? Karena dia sudah kaya. Kenapa tidak memilih yang berpengaruh? Dia sudah berpengaruh. Dia hanya ingin memilih orang-orang yang benar, jujur, dan patuh dalam agamanya. Akhirnya, anak-anak sekalian, lantaran kejujuran yang dimilikinya, orang yang tadinya budak menjadi orang yang kaya raya. Anak-anaknya lahir menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak, yang terkenal juhudnya, terkenal alimnya, terkenal orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dikenal Abdullah bin Mubarak adalah seorang waliullah. Ya. Itu lahir dari seorang ayah yang tadinya tidak dipandang hebat atau dipandang sebelah mata lantaran dia seorang budak yang berkulit hitam yang berasal dari India. Jadi tadi saya sampaikan sesuai dengan hadis Nabi, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran pada akhirnya
akan menghantarkan orang yang melakukannya untuk mendapatkan kebaikan dan juga akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Jujur itu hebat. Ya. Jangan berhenti untuk selalu berusaha untuk menjadi manusia yang jujur, agar kita senantiasa disayang oleh manusia, juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa. Puasa mendidik kita untuk melatih agar menjadi manusia yang jujur. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.